Record. Ya, selamat siang saudara-saudara. Selamat bertemu dalam acara kuliah dalam mata kuliah Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bangsa atau negara selalu memiliki pedoman yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga halnya dengan bangsa Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dilihat dari fungsinya sebenarnya, fungsi yang utama itu hanya ada dua, yaitu dijadikan sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup, dan juga sebagai dasar negara atau falsafah negara. Pancasila sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup dijadikan bangsa Indonesia sebagai dasar pedoman untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Pancasila tersebut kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat? Pancasila kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita. Nilai-nilai yang terkristalisasi dalam Pancasila itulah yang kita jadikan sebagai dasar untuk bertindak di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apabila perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, berarti perilaku kita tersebut merupakan perilaku yang sudah benar. Nilai apa yang merupakan kristalisasi tersebut? Ya, misalnya nilai ketuhanan, nilai gotong royong, nilai musyawarah mufakat, nilai tempo sayur. Nilai-nilai ini terkristal di dalam Pancasila yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah yang dijadikan sebagai pedoman. Jika perilaku penyelenggara negara atau pemerintah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, berarti perilaku penyelenggara negara tersebut sudah merupakan perilaku yang baik di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Nah, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Pancasila dijadikan sebagai negara karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai filosofis ideologis. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis ideologis, di mana nilai-nilai filosofis ideologis ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai pokok-pokok pikiran. Di mana pokok pikiran tersebut kalau disimpulkan adalah yang pertama, pokok pikiran yang pertama adalah persatuan Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah yang merupakan nilai-nilai filosofis ideologis yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai filosofis ideologis inilah yang menjelma menjadi Pancasila dengan susunan yang berbeda. Pokok pikiran pertama persatuan menjadi sila ketiga. Pokok pikiran kedua keadilan sosial menjadi sila kelima. Pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat menjadi sila keempat, dan pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi sila pertama dan sila kedua. Mengenai
susunan ini secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan karena dimulai dari susunan yang bersifat umum sampai dengan yang khusus. Dan kemudian dilihat dari hierarki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila tersebut. Itulah sebabnya sila pertama dijadikan ketuhanan yang Maha Esa yang dianggap merupakan sila kausa prima terhadap sila-sila lainnya. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila kita jadikan sebagai dasar, sebagai pedoman dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kelihatannya akhir-akhir ini Pancasila tersebut sudah kurang dihargai oleh terlebih-lebih generasi muda sekarang. Yang menjadi pertanyaan, mengapa generasi muda kita sekarang ini kurang menghargai ideologi nasional kita, yaitu Pancasila itu, yang telah kita jadikan sebagai dasar negara dan falsafah hidup? Ada beberapa alasan penyebabnya. Yang pertama adalah keadaan yang terjadi pada masa Orde Baru. Apa yang terjadi pada masa Orde Baru mengenai Pancasila ini? Yang terjadi pada masa Orde Baru bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dari penguasa. Akibatnya Pancasila dijadikan sebagai mempertahankan kekuasaan penguasa atau melanggengkan kekuasaan. Dan yang boleh memaknai Pancasila tersebut hanya pemerintah atau pemegang kekuasaan, sedangkan yang lain tidak boleh memberikan makna terhadap Pancasila tersebut. Padahal sebenarnya karena itu adalah milik seluruh bangsa, siapapun boleh memberikan pemaknaan terhadap Pancasila asalkan dalam konteks yang benar. Yang kedua, penyebabnya adalah era globalisasi. Sebagaimana kita ketahui, dalam era globalisasi ini batas fisik suatu negara sudah kurang berarti, tidak dapat lagi digunakan untuk menangkal nilai-nilai negatif budaya lain. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila sudah kita jadikan sebagai ideologi terbuka, artinya ideologi yang dapat menerima nilai-nilai budaya dari luar. Dan kita harus memaklumi bahwa nilai-nilai budaya tersebut tidak semuanya yang positif. Boleh saja nilai-nilai budaya tersebut mengandung nilai yang negatif. Dengan masuknya nilai-nilai budaya dari luar, sehingga dikhawatirkan adanya suatu permesan nilai-nilai negatif yang dapat mempengaruhi perilaku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memperkuat nilai-nilai budaya kita yang terkandung dalam Pancasila tersebut agar mampu menangkal nilai-nilai negatif tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, generasi muda yang sekarang yang tidak mendapat penanaman nilai-nilai budaya dan Pancasila kita. Ini sangat mempengaruhi. Bahkan generasi sekarang ini menganggap bahwa Pancasila itu sudah tidak perlu, dan bila perlu dihapuskan, dihilangkan. Atau bahkan ada kelompok tertentu yang mengusulkan agar Pancasila tersebut diganti dengan ideologi lain. Atau dengan kata lain, karena adanya penyalahgunaan Pancasila pada masa Orde Baru, sehingga kegagalan bangsa dan negara ini ditimpakan terhadap Pancasila. Dengan alasan-alasan itulah, sehingga perlu kita untuk merevitalisasi dan mereposisi Pancasila tersebut. Apa sebenarnya revitalisasi itu? Revitalisasi maksudnya untuk penguatan kembali nilai-nilai Pancasila yang akan kita jadikan sebagai, dan sudah kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana untuk merevitalisasi? Merevitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan 3 hal atau 3 dimensi. Pertama, dimensi realitas. Artinya,
Pancasila yang sudah kita jadikan sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, kita jadikan, kita sesuaikan dengan keadaan masyarakat kita yang nyata. Kita sesuaikan keadaan Pancasila itu dengan keadaan masyarakat kita secara konkret. Kemudian yang kedua, dari dimensi idealis. Maksudnya, cita-cita atau ide yang terdapat dalam Pancasila itu jangan hanya tingkat cita-cita, tetapi harus diwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, dari dimensi fleksibilitas. Artinya, Pancasila yang sudah kita jadikan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ini harus bersifat fleksibilitas. Artinya, harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana caranya untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Yaitu dengan cara pengakuan terhadap Pancasila tersebut masih dalam keadaan berproses untuk mencapai kesempurnaannya. Jadi dengan demikian, jangan kita jadikan Pancasila itu sebagai barang yang sudah jadi. Jangan kita jadikan sebagai barang yang sudah jadi. Tetapi harus kita akui sebagai yang masih berproses untuk mencapai kesempurnaannya. Dengan demikian, setiap waktu Pancasila tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga Pancasila kita itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dengan demikian, kita harus merevitalisasi kembali Pancasila supaya dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian reposisi artinya bahwa Pancasila itu harus didudukkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Fungsi utama Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi nasional. Oleh karena itu, jangan dibebani dengan fungsi-fungsi lain yang dapat menjadikan nilai-nilai dalam Pancasila itu mengalami kemunduran di dalam penilaian ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya mohonkan supaya dapat memahami Pancasila itu tetap kita gunakan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dengan bernegara, dengan merevitalisasi dan mereposisi kembali Pancasila tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan akan kita lanjutkan pada kuliah-kuliah berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.